Tengah ramai diperbincangkan terkait kritikan atau ucapan selamat yang satir dari BEM Visip Unair kalau tidak salah, begitu nama lengkapnya. Ya, memang dalam ucapan selamat tersebut disebutkan bahwa Prabowo Subianto sebagai ketua tim Mawar, mungkin itu berkaitan langsung dengan tragedi 98, kemudian disandingkan dengan foto Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka sebagai admin akun Fufufafa, dan di bawahnya ada dari keterangan dari Mulyono, sang perusak demokrasi. Ya, mungkin mereka ini sebuah kritikan yang sangat keren, atau mungkin mereka berpikir ini level tertinggi dari sebuah kekerenan. Jujur, saya sebagai alumni mahasiswa merasa geleng-geleng kepala bahkan malu dengan kritikan ini. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena memang dari beberapa kata-kata tersebut berisi memang bukan kebenaran atau tidak berdasarkan fakta 100%. Padahal saya pas berstatus sebagai mahasiswa selalu diajarkan untuk menyampaikan data secara relevan dan faktanya harus berdasarkan kejadian yang nyata di lapangan. Namun, ya mungkin metode pendidikan dari waktu ke waktu semakin berbeda. Kita tidak akan bahas kejadian tersebut, namun kita akan ulik beberapa kritikan satir dari BEM tersebut. Yang pertama menyebutkan Gibran Rakabuming Raka sebagai admin akun Fufufafa. Ini tentunya sangat tidak dibenarkan karena memang Gibran bukan pemilik akun tersebut dan tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Gibranlah sang pemilik akun tersebut. Sampai di sini seharusnya yang memiliki pemikiran atau pola pikir yang sangat-sangat rasional harus berpikir jernih. Bagaimana cara mengkritik yang baik dan bagaimana cara mengkritik yang tepat. Dan kemudian ada Bapak Presiden Prabowo yang disebut tim koordinator atau apapun yang berkaitan langsung dengan tim Mawar, yang lebih tepatnya pada tragedi 98. Ini pun masih diragukan kebenarannya karena jika Prabowo terbukti bersalah, maka pada saat itu ada mahkamah militer. Mahkamah militer memang digunakan sebagai acuan atau persidangan kepada anggota militer yang memang melakukan pelanggaran. Namun yang terjadi, Prabowo Subianto hanya diberhentikan dengan hormat. Ya, diberhentikan dengan hormat. Dan Prabowo Subianto pun memang bukan satu-satunya abrik pada saat itu. Kita harus jeli melihat situasi ini karena Prabowo Subianto pada saat itu berada dalam dua sisi yang sangat krusial. Kenapa dalam dua sisi yang sangat krusial? Di satu sisi beliau menantu Presiden Soeharto atau yang kita akrab menyebut Bapak Harto. Di satu sisi beliau ternyata bergaul langsung dengan para tokoh reformasi. Tentunya masyarakat melihat satu sisi beliau adalah menantu Soeharto dan beliau memang memiliki akses 24 jam kepada orang nomor satu Republik Indonesia pada saat itu. Namun kita perlu telaah dan perlu teliti bahwa Prabowo Subianto ternyata tidak ada pengadilan atau apapun yang menyatakan Prabowo Subianto bersalah. Bahkan yang terakhir kan Prabowo Subianto mendapatkan bintang 4 dari Bapak Presiden Joko Widodo pada saat itu. Namun ternyata Prabowo Gibran tidak membalas sebuah satir tersebut dengan kata-kata adapun kenapa BEM Visip tersebut dibekukan oleh dekanat atau pimpinan tertinggi dari fakultas tersebut. Ini artinya pemerintah tidak mengintervensi atau tidak memberikan instruksi apapun karena yang ditulis di media adalah buntut dari kritik Prabowo Gibran BEM Visip dibekukan. Hanya itu saja sampulnya. Jadi masyarakat yang doyan melihat judulnya saja pasti ada opini-opini yang lain dan liar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Namun yang membekukan BEM Visip itu adalah dekanat dari fakultas tersebut. Mungkin fakultas berpikir ada beberapa kejanggalan dari kritik tersebut sehingga melakukan tindakan ekstrim seperti itu. Dan ternyata Prabowo Gibran tidak membalas semua itu dengan rasa gerusuk, namun ini adalah balasan yang paling krusial dan elegan dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Langsung kita saksikan videonya.
Kita bersyukur kita punya sumber alam yang sangat besar. Kita sekarang tidak boleh ragu-ragu memanfaatkannya sebaik-baiknya. Hilirisasi kunci daripada kemakmuran. Karena itu saya minta menteri-menteri terkait, Menteri Investasi, Hilirisasi, Menteri Bappenas, Menteri SDM, dan beberapa menteri lain, dibantu oleh tentu Menko Perekonomian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, saya minta segera inventarisir proyek-proyek penting dalam program hilirisasi kita. 26 komoditas, proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan, bikin daftar, dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dalam waktu yang sesingkat-singkat. Kemudian program makan bergizi, Kepala Badan Gizi Nasional dan semua KL untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk melaksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya hafal yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Kita satu tim, harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Dan sesudah itu, tentunya yang saya katakan pendidikan sangat mutlak. Saya sudah panggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah. Kita sudah mempunyai gambaran besar bagaimana kita segera akan menyentuh semua anak-anak kita. Kita akan gunakan teknologi untuk mempercepat membawa pendidikan kepada anak-anak kita. Dan ini sesudah itu tentunya kesehatan juga penting.